menghitung nikmat-nikmat dari Allah, dari kami, kata Allah, tidak akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kepada oksigen, kita nikmati oksigen. Allah berikan kita mata, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hati, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita jantung. Yang semuanya itu percuma diberikan oleh Allah kepada kita. Tanpa nikmat itu kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa nikmat itu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun nikmat itu diberikan kepada kita dan kita bermaksiat dengan nikmat itu, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta membalas kemaksiatan kita. Masih ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Maha Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bergelimang dengan dosa-dosa kita berupa mata kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung butakan mata kita. Dan seandainya Allah mau membutakan mata kita, itu bisa dan mudah saja Allah lakukan. Jikalau kita bermaksiat dengan tangan kita, dengan kaki kita, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala lumpuhkan tangan dan kaki kita. Tapi karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak lumpuhkan dengan tangan dan kaki kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga lisan kita, bibir kita, mulut kita, lidah kita. Kita bermaksiat dengan lisan kita, tidak serta-merta Allah subhanahu wa ta'ala bisukan lisan kita. Andaikan Allah mau membisukan lisan-lisan kita, itu mudah bagi Allah, namun itu tidak dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmat, kasih sayang, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikannya kepada kita, hamba-hambanya yang mau berpikir, yang mau mentadaburi, yang mau menghayati nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga hari demi hari iman dan takwa kita senantiasa bertambah dan bertambah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang Allah perintahkan untuk dijauhi, menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk dijalankan. Jamaah kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah, pernahkah kita berpikir, diri kita, hati kita berpikir untuk ingin hidup selamat, untuk ingin hidup aman, untuk ingin hidup bahagia, untuk ingin hidup sejahtera di akhirat? Pernahkah kita merenungi hal tersebut? Jamaah kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, di dunia kita mati-matian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bekerja siang malam, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, tak terhirau oleh kita untuk kenikmatan yang hanya sekedar 60, 70, 80 tahun, hanya untuk kenikmatan dunia saja. Rela kita lakukan, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pantas sebagai seorang muslim kita menghambakan diri 100% untuk dunia kita. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita kumpulkan sekarang, yang kita hitung-hitung sekarang, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa taraktu ma khawalnakum, akan kau tinggalkan di belakangmu apa-apa yang ada di tanganmu hari ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Kayaknya umat kita dan umumnya kita jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kurang untuk ingin hidup sejahtera, ingin untuk hidup nyaman, hidup aman di akhirat. Buktinya kita lihat hari-hari demi hari kondisi masjid-masjid, apalagi ditinggal oleh Ramadan, apalagi ditinggal oleh hari Idul Fitri, masjid kembali sepi dan hanya dilakukan dan hanya ramai pada saat hari-hari Ramadan, Idul Fitri maupun hari-hari besar Islam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda kita tidak ingin hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup aman di akhirat, hidup nyaman di akhirat. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dan Allah tidak pernah bohong bahwa nikmat hidup di akhirat itu lebih kekal, lebih abadi dibandingkan dengan nikmat dunia yang kita hanya hidup 70 tahun paling panjang. Itu saja kita mati-matian. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan kepada kita ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, lewat lidah Rasulullah SAW, lewat wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kenikmatan di akhirat kekal abadi. Maka demikian juga azab di akhirat, siksa di akhirat, sengsara di akhirat kekal abadi. Kalau sakit di dunia masih ada harapan kita sembuh. Hari ini kita sakit, besok kita tertawa, tahun depan kita bisa melancong ke Pontianak, ke Pulau Jawa, ke Malaysia, ke Amerika, Belanda. Masih ada harapan kita untuk tertawa walaupun hari ini kita sakit, yang katanya sakit sudah parah, hampir mati. Tetapi kalau sakit di akhirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak sedetik pun kita jeda dari penyiksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kekal abadi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat siksaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepala kita hancur, berantakan, kita tetap hidup. Jangankan mati jamaah yang dirahmati oleh Allah, pingsan pun tidak, kita tetap merasakan itu. Kekal abadi di akhirat. Tubuh kita hancur, patah-patah, koyak-koyak, usus kita hancur, putus-putus, kepala kita mendidih, otak kita mendidih, kita tetap hidup dan merasakan itu. Tidak pernah kita mati dan tidak pernah kita pingsan di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita takut menderita di akhirat. Lebih baik kita menderita di dunia daripada kita menderita di akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menghayal sebagai insan, sebagai manusia, dan itu wajar jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang banyak orang menghayal si A hidup di dunia panjang umurnya, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun lebih panjang umurnya, dan merupakan kebanggaan bagi orang-orang. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia yang hari ini kita berada di dalamnya, yang hari ini kita duduk bersimpuh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di mana masjid-masjid Allah penuh hari ini. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah dan telah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwasannya perjalanan hidup negeri akhirat itu lebih panjang, tidak ada batasannya. Bukan seperti umur di dunia. Di akhirat perjalanan itu lebih panjang jamaah yang dirahmati oleh Allah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan perkataan-perkataan orang yang telah berada di akhirat. Ia mengatakan di akhirat itu rasanya kita di dunia ini baru setengah hari atau baru hanya sekitar di waktu pagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nazi'at ayat 70. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an perkataan orang-orang yang berada di akhirat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yauma yarawnaha." Pada hari itu ketika mereka berada di akhirat, melihat akhirat, saking gentingnya, saking dahsyatnya, lam yalbathuna illa 'ashyatan aw duhaha. Mereka menyangka pada hari itu di akhirat mereka hanya berada di waktu duha atau di waktu sore. Waktu duha itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu pagi itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakni di waktu duha sampai duhur. Waktu sore itu waktu asar sampai waktu maghrib. Orang di akhirat merasa dirinya hanya berada di waktu duha atau di waktu sore. Saking di akhirat itu perjalanannya lama. Mereka menyangka di dunia dulu, kemarin kami rasain sebentar, hanya di waktu pagi tiba-tiba sudah meninggal dunia, hanya di waktu sore tiba-tiba sudah meninggal dunia. Demikian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu umur para nabi, umurnya para rasul ada yang ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Nabi Adam, Nabi Nuh yang paling terpanjang umurnya di antara para nabi. Juga mereka ketika di akhirat mengatakan, serasa di dunia itu waktu pagi ataupun waktu sore. Ketika mereka telah melihat begitu panjangnya hari akhirat. Apalagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya berumur 60 tahun di dunia. Mereka yang umurnya 1000 tahun, 900 tahun lebih, ketika di akhirat merasa sangat singkat hidup di dunia. Apalagi kita yang hanya berumur 60 tahun, 70 tahun. Maka ini wajib bagi kita untuk merenungkan diri betapa akhirat itu lebih berharga daripada dunia kita. Sebagaimana para ashabul kahfi yang mengatakan kita di sini paling hanya setengah hari atau beberapa jam. Seperti itu kesaksian mereka yang telah berada di alam akhirat. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai renungan kita pada hari Jumat ini. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, perintah supaya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat ainama takunu yauma. Fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan di mana saja kalian berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perintah Allah supaya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Apapun kebaikan kita lakukan untuk akhirat kita. Berupa pengabdian kepada Allah, pengabdian terhadap agama Allah, pengabdian terhadap orang tua, pengabdian terhadap sesama kaum muslimin. Maka itu lakukan semuanya demi untuk kebahagiaan kita di negeri akhirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini, apa saja yang kita lakukan hari ini, infak kita yang kita gelar hari ini, apa saja yang kita lakukan hari ini, menjadi asbab kebaikan kita di akhirat, menjadi asbab sejahtera kita di akhirat, menjadi asbab aman kita di akhirat kelak. Oleh karena itu jamaah